Nama saya Betsy Elisa Mandaya dan NIM 2005814 kelas 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 5 yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila tersebut merupakan filsafat bangsa Indonesia yang mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan tersebut dapat kita sebut sebagai sistem. Pengertian suatu sistem sebagaimana dikutip oleh Kailan dari Short dan Ford dan Don Poich memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Bagian ketiga, saling berhubungan, saling berkegantungan. Dan keempat, semuanya yang dimaksudkan itu bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila itu adalah ideologi yang sangat memiliki kekasan. Kekasan yang pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Arti ini diwujudkan bahwa Indonesia ini memiliki masyarakat yang percaya dengan adanya Tuhan. Yang kedua adalah penghargaan pada sesama umat manusia apapun suku, bangsa, dan rasanya. Kekasan yang ketiga, bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekasan yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Sebagai ideologi tersebut, Pancasila ini berfungsi membentuk identitas negara dan bangsa Indonesia sehingga bangsa dan negara Indonesia ini memiliki ciri khas berbeda dari bangsa yang lainnya. Berlanjut kepada pengertian filsafat. Filsafat ini berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau phila yang berarti persahabatan. Tertarik kepada dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris wisdom. Berdasarkan makna kata tersebut, maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Secara umum juga, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengetahuan umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Berlanjut kepada filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila ini secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercayai, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila ini terbagi menjadi 3 macam. Diuraikan, yang pertama adalah dasar ontologis, yang kedua adalah epistemologis, dan yang ketiga adalah aksiologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Menurut pluralis, manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila ini terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman. Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Lalu yang terakhir adalah aksiologis. Aksiologi ini terkait erat dengan penelahan atas nilai. Dari aspek aksiologis, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila tersebut bukan nilai yang ada dengan sendirinya, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Berlanjut kepada hakikat sila-sila Pancasila. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama tetap dan tidak berubah.
Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat dengan barang sesuatu. Dan yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Pancasila yang berisi 5 sila menurut Muto Nagaro merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Yang kedua adalah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.